Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan pembahasan tugas matematika yang telah kalian kerjakan berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat baik positif maupun negatif. Pada soal yang telah kalian kerjakan terdapat 10 soal dan 10 soal di hari pertama dan 10 soal di minggu berikutnya. Oke, kita akan lakukan pembahasan pada hari ini untuk memberikan penguatan pada kalian tentang materi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat positif dan negatif. Ya, di sini ada dua tanda. Ya, soal pertama 10 dikurangi negatif 15. Nah, di sini ada dua tanda ya. Ada tanda negatif dan negatif. Negatifnya ada dua kali. Apabila tandanya sama, negatif bertemu negatif atau positif bertemu positif, maka hasilnya adalah maka akan berubah menjadi positif. Nah, jadi negatif bertemu negatif, maka hasilnya positif. Jadi ini 10 dikurangi negatif 15 akan menjadi 10. Nah, awalnya kan begini. Nah, ada dua tanda ini, maka kita rubah menjadi 10 plus 15 karena tandanya sama-sama minus. Jadi kalau minus ketemu minus hasilnya plus. Kalau yang berbeda gimana? Kita coba cek berikutnya. Ya. Nih, ada 210 ditambah negatif 130. Nah, ada tanda positif dan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi kalau tandanya beda, entah itu positif bertemu negatif ataupun negatif bertemu positif, dibolak-balik, maka dia dirubah ke negatif ya. Nih, jadi yang awalnya 210 ditambah negatif 130 menjadi 210 dikurangi 130. Paham ya sampai sini? Nanti dihitung sendiri. Nah, kalau yang ini, nah, negatif semua nih. Ingat kemarin kita sudah membahas tentang negatif itu bisa kita umpamakan sebagai hutang. Jadi pada soal ini kasusnya hutang 23 kemudian hutang lagi 50. Nah, maka hutangnya dia hutang tadi kita ibaratkan negatif. Hutangnya semakin banyak berarti angkanya makin banyak tapi statusnya hutang. Nah, ini ya, statusnya hutang. Jadi nanti tinggal dijumlahkan. Nah, kalau yang ini, nih hutangnya 250, uangnya cuman 21, ya. Maka hutang 250, uangnya 21. Maka kalau punya uang, hutangnya dibayar. Maka yang terjadi adalah hutangnya berkurang. Namun hutangnya itu lebih banyak daripada uangnya. Jadi nggak cukup buat ngelunasin hutang. Maka hutangnya masih. Maka jadilah negatif 250 ditambah 21, hasilnya pasti hutangnya masih, tapi hutangnya berkurang. Jadi nanti 250 nya tinggal dikurangi 21, tapi statusnya masih hutang. Ini ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ingat tadi pada soal nomor 1 negatif bertemu negatif menjadi positif. Jadi soal 100 dikurangi negatif 200 hasilnya adalah berubah menjadi 100 ditambah 200. Gampang ya. Lanjut, ini juga sama. Nah, berubahnya jadi positif karena negatif dengan negatif. Kalau positif dengan negatif atau negatif dengan positif, pokoknya yang berbeda tanda dia berubahnya jadi negatif. Nah, kalau yang ini utangnya 350, utang lagi 210, utang lagi 13. Nih hobi sekali hutangnya. Jadi hutangnya makin bertambah, maka nih statusnya hutangnya nambah, angkanya ditambahkan. Nah, ingat menjumlahkan itu harus lurus, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Berarti 3, 7, 5. Oke. Tapi negatif hutang ya, ini hutang ini. Oke, lanjut. Kemudian contoh soal yang ini. Nah, 601 punya hutang 601, kemudian hutang lagi 301. Kemudian ini ada dua tanda. Nah, tandanya beda nih. Jadi berubah menjadi
negatif. Jadilah hutang 601, hutang lagi 301, hutang lagi 250. Utang terus, jadi utangnya nambah. Nih, statusnya hutang. Karena hutangnya bertambah, angkanya maka bertambah. Nah, kita tambahkan berapa? Nah, maka hasilnya adalah negatif 1152. Lanjut. Yang ini. Nah, di sini ada 2 tanda. Berarti berubahnya menjadi negatif. Sudah tahu ya. Boleh dikerjain dua-dua dulu. Boleh susun bawah langsung. Ingat, yang depan ini nggak ada tanda negatifnya, berarti dia uang. Nah, dikurangi 60, dikurangi 35. Kita kurangi. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini sama. Ini berubah juga. Yang ini juga berubah. Yang ini berubah jadi negatif karena berbeda. Positif dengan negatif. Yang ini negatif dengan negatif sama. Jadi berubahnya menjadi positif. Jadilah 221 dikurangi 30 ditambah 35. Boleh dua-dua, boleh langsung 3 boleh. Nah, sekarang kita ganti ke buku paket halaman 21. Sebuah bendera dinaikkan setinggi 5 meter. Karena ada kabar juga bendera itu diturunkan setengah tiang. Gampangnya langsung dibagi 2. Karena kamu sudah kelas 6 kan udah ngerti nih. Yang ini gampang banget ini. Atau untuk konsep pengurangan bilangan bulat bisa juga jadi begini. 5 dikurangi setengah tiang itu berapa? Setengahnya 5, 2,5. Maka hasilnya 2,5. Atau bisa juga begini. Nah, nomor selanjutnya. Oke, selanjutnya. Ini suhu di ruangan 28 derajat Celcius. Kemudian seseorang menghidupkan AC sehingga suhunya turun berarti negatif. Nah, gampang ini ya, semuanya sudah bisa. Kemudian nomor 3, mengikuti baris berbaris, maju positif, mundur negatif, mundur 4 langkah. Nah, gampang juga. Oke, nomor 4 masih gampang-gampang ini. Nah, yang ini pinangnya diberi garis 25. Salah seorang anggota sampai garis 20, sampai di 20. Karena licin melorot, berarti dikurangi 8. Gampang lagi. Pada garis keberapa posisi orang tersebut tinggal dikurangin. Nah, 5. Seseorang berhasil mendaki gunung sampai ketinggian 5.300 meter. Karena cuaca buruk, ia turun berarti negatif. Kan berkurang kalau turun. Terus turunnya 800, masih berarti sekarang dia di posisi ini karena turun, cuacanya buruk nih. Nah, kemudian besoknya dia lanjut lagi nih 4 derajat dari sini. Lanjut dari sini terus jalan mendaki sampai sejauh 1.200, berarti dia nambah 1.200 karena mendaki. Jadi ini 5.700. Nah, berapa pertanyaannya? Berapa meter jarak orang tersebut dari pendakian hari sebelumnya? Sekarang kan dia dapat ini nih. 5.700 sekarang. Hari sebelumnya berapa? Kan ini. Nah, berarti dikurangi itu. Jawabannya adalah berapa meter? Nah, lanjut. Sebuah pesawat berada pada ketinggian 6.000 kaki dari bawah tanah. Masya Allah. Sebuah pesawat berada pada ketinggian 6.000 kaki dari tanah. Jadi dia melayang nih, terbang. Untuk menghindari awan tebal, pesawat itu naik lagi, berarti bertambah ketinggiannya 2.500 kaki. Nah, ini jadi berapa nih? 8.500 kaki. Nah, berapa kaki ketinggian pesawat itu sekarang? 8.500. Satuannya kaki. Ada 2 pertanyaan nih. Berapa meter? Nah, ini jadiin meter. Nah, di sini ada keterangan 1 kaki 30 cm. Kita ubah dulu ke senti, 30 cm. Jadi nolnya kita sembunyiin dulu ya. Jadi 85 kali 3, 5 kali 3 15, nyimpen 1. Nyimpen 1 kan. Terus 8 kali 3 24. 25 sama simpenannya, nolnya kita kembalikan. Nah, di sini ada 3 nol, maka nolnya juga harus 3. Oke, ini baru senti 25.000 ya. Oh, 255.000. Ini senti. Kita ubah ke meter. Senti di sini. Senti, desi, meter. Berarti jawabannya
Jadi jawabannya 2550. Nah, nih, jadi ini meternya. Nah, bisa ya. Nomor 7, sebuah kapal selam berada 200 meter di bawah permukaan air ya. Di bawah berarti negatif 200. Kapal itu naik nih. Naik. Terus turun lagi, negatif lagi. Jadi berapa nih? Ini dulu. Utangnya 200, terus dibayar 50, jadi masih utang 150. Utangnya masih 200 lagi. Jadi utangnya 350 meter dari permukaan air. Nah, jadi berapa jarak kapal selam dari permukaan air? 350 meter. Negatif ini menunjukkan bahwa dia berada di posisi di bawah permukaan air. Karena ini sudah ada tulisannya dari permukaan air, maka kita tulisnya 350 meter. Kemudian, berapa jarak itu dari posisi semula? Semula berapa sih? Jadi semulanya itu ini. Nah, yang namanya jarak ini kan disuruh membandingkan jarak itu dari semula. Berarti yang besar kurang yang kecil. Negatif 200 sama negatif 350, mana yang besar? Lebih besar yang mana? Lebih besar negatif 200 dikurangi yang kecil berapa? Negatif 350. Ada dua tanda nih, negatif sama negatif, jadi positif. Nah, jadi negatif 200, positif 350. Maka hasilnya adalah bagaimana nih? Bisa ya? Dikurangi ini berarti. Maaf, tempatnya nggak muat. Tempatnya nggak muat nih. Oke, jadi ini kan udah berubah jadi tambah ya. Terus berarti utangnya 200, dibayar 350. Berarti lunas ya karena banyakan uangnya. Jadi 350 dikurangi 200, kurangi 0,5. Jadi jaraknya adalah 150 meter. Nomor 8, sebuah gedung bertingkat memiliki 20 lantai. Liftnya berada di lantai 4. Naik, tambah, turun, kurang. Bisa ya, yang ini ya gampang, seperti nomor 1, 2. Ini juga gampang. Bergerak maju berarti positif. Kemudian mundur berarti negatif. Nah, bisa lagi ya, ini gampang sekali. Gedean utangnya apa gedean uangnya? Utangnya kan, jadi dia statusnya utang. Kemudian baru yang gede kurangi yang kecil, jadilah negatif 200. Lanjut. Ini nih yang banyak yang salah. Yang ini banyak sekali dari kalian yang salah. Ingat, pokoknya selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil. Nih, suhu luar ruangannya negatif 12, suhu dalam ruangannya 4 derajat. Mana yang besar? 4 ya. Kemudian dikurangi yang kecil berapa? Negatif 12. Ada dua tanda negatif, jadi positif 4, positif 12. Hasilnya 16. Sampai sini paham ya. Nah, karena ini sudah paham, nanti silahkan bagi yang belum paham menghubungi Ustazah Ida langsung. Bisa langsung video call boleh, WhatsApp boleh, telepon biasa juga boleh. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu perkalian dan pembagian pada bilangan bulat.